Dahulu kala, di hutan sangat jauh, di sana hidup seekor katak kecil bernama Tidelik. Tidelik sangat menyukai bermain di bawah sinar matahari. Dia bertemu dengan kawannya di danau, dan ia melompat ke bunga teratai bersama mereka. Kok. 8, 9, dan 10. Hihihi, aku menang. Aku sampai ke 10. Aku menang. Tidelik, kau menang lagi. Blip. Permainan melompat di kawanan katak ini membuat mereka lelah. Dan oleh karena itu mereka sangat haus. Ayo, kita minum dulu. Wow. 3 katak bersahabat itu bertemu di atas daun besar dan mulai meminum air. Tidelik minum begitu cepat, sehingga katak lain memperingatkannya. Tidelik, pelan-pelan. Perutmu bisa kembung. Blip. Tapi aku sangat haus. Aku ingin minum lebih banyak lagi. Kita harus menghentikannya. Wow. Setelah beberapa saat, Tidelik yang perutnya besar karena air, tiba-tiba berhenti. Karena tidak ada setetes pun air yang tersisa di danau untuk diminum. Hah? Sebelumnya ada banyak air di sini. Kemana perginya sekarang? Karena kau telah habiskan semua, Tidelik. Wow. Apa? Baiklah, tapi aku merasa belum meminum semua air itu. Bagaimana bisa? Kau masih ingin meminum air lagi? Blip. Di mana lagi aku bisa menemukan air di hutan ini? Katakan cepat. Di sana ada sungai di belakang pohon itu. Hush. Kenapa kau mengatakan itu? Bagaimana jika kau menghabisi sungai itu juga, Blip? Tidelik dengan perutnya yang besar melompat pergi dari teman-temannya. Teman-temannya yang menatap dengan heran segera pergi untuk memberitahu kudanil besar itu. Saat itu, kudanil yang besar sedang beristirahat di bawah pohon, dan asisten rubahnya berjaga-jaga tepat di depannya. Blip, halo Rubah. Kami ingin bicara sesuatu yang penting dengan kudanil yang besar. Dia sedang tidur lelap sekarang. Tapi kau harus bangunkan dia, ini sangat penting. Apakah yang kalian katakan itu lebih penting daripada tidurnya, kata kecil? Rubah, cepat, Blip. Jika tidak, kita tidak memiliki setetes air pun untuk diminum atau mencuci, Blip. Ketika Rubah melihat ketakutan dan kecemasan katak, ia membangunkan kudanil besar itu. Kudanil itu membuka matanya lebar-lebar dan membungkuk ke arah kedua teman katak itu. Katak-katak itu menceritakan apa yang terjadi dan kemudian melompat ke atas kepala kudanil raksasa itu dan pergi mencari Tidelik. Jika kita kehabisan semua air, itu akan menjadi bencana bagi hewan di hutan. Pada saat itu, Tidelik dengan perut yang besar tiba di sungai. Ini airnya, air yang segar. Seekor kelinci yang melihat katak Tidelik minum air di tepi sungai, ikut datang ke tepi dan meminum air. Tetapi si katak memperingatkannya. Hei kelinci, semua air yang ada di sini milikku. Pergilah minum di tempat lain. Tapi di mana-mana sudah tidak ada air lagi. Bahkan danau pun kering. Sang katak meminum semua air yang ada di sungai tanpa mendengarkan apa yang dikatakan kelinci. Dan sekarang,
Perutnya bertambah besar dari sebelumnya. Di mana lagi aku bisa menemukan air? Mata kelinci terbelalak karena kaget. Kau menghabiskan air sungai sebelum aku bisa mencicipi. Dan kau masih ingin minum air? Ya. Wow. Aku minum danau ini. Aku habiskan sungai ini. Aku akan minum semua air. Wow. 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 Tidelik terus mencari air di hutan dengan perutnya yang semakin membesar. Dimanapun dia melihat genangan air, dia mulai meminumnya dan meminumnya. Penghuni hutan sangat terkejut ketika melihat danau yang kering dan anak sungai yang tidak lagi mengalir. Burung hantu tidak bisa menemukan air. Begitupun Kijang. Akhirnya, Kudanil yang besar dan teman katak kecil melihat kelinci sedih berdiri di tepi sungai. Apa kau melihat katak yang rakus air di sini, kelinci? Ya. Dia pergi ke arah itu dan bahkan meminum genangan air bekas hujan. Kudanil yang besar itu berlari sekuat tenaga dan mengikuti jejak Tidelik. Sementara hewan hutan lainnya mengikutinya. Si katak Tidelik baru saja akan meminum genangan air terakhir yang dia temukan ketika Kudanil dan penghuni hutan yang mengalami dehidrasi muncul di hadapannya. Tidelik, berhenti! Kau telah meminum semua air yang ada di hutan dan tak meninggalkan kami air untuk minum. Kembalikan air yang ada di sungai dan di danau. Apa yang dikatakan temanmu itu benar, Tidelik? Kudanil yang besar seperti aku dan burung kecil yang kau lihat itu butuh air juga. Bahkan tumbuhan, pepohonan, serangga membutuhkan air. Tolonglah, buka mulutmu dan kembalikan semua air yang ada di dalam perutmu. Meskipun penduduk hutan memohon kepada Tidelik yang perutnya penuh air, dia tidak mau mengembalikan air yang ia minum. Apa yang harus kita lakukan? Jika saja dia dapat tertawa dan dia tidak dapat menahannya, dia akan mengeluarkan semua air kita. Ya, ide bagus. Selain itu, Tidelik juga suka tertawa. Si kelinci menemukan topi dan mulai menghibur si katak. Meskipun Tidelik menganggap kelinci itu lucu, dia berhasil menahan diri untuk tidak tertawa. Kali ini, sang panda yang tampil di panggung. Ia mulai menari sangat lucu yang membuat semua yang ada di hutan menertawainya. Tapi Tidelik juga tidak menertawakan tarian panda. Lalu seekor tupai dengan cepat mulai melukis sebuah gambar. Dengan sabar, penduduk hutan mulai menunggu. Semua yang ada di sana tertawa ketika tupai menunjukkan gambar yang dia buat. Tapi Tidelik tidak. Dan di akhir, Kudanil yang besar berada di tengah pertunjukan bukan untuk membuat mereka tertawa, tetapi dalam kemarahan. Sekarang aku sangat marah, Tidelik. Dengan tubuhnya yang besar itu, Kudanil dengan gugup melompat dan mendengus seperti katak. Semua hewan tertawa karena apapun yang dilakukan Kudanil itu terlihat lucu. Akhirnya Tidelik sang katak tak dapat menahan lagi dan mulai ikut tertawa dengan yang lain karena melihat si Kudanil. Ketika mulutnya terbuka, semua air yang ia minum menyembur ke segala arah. Danau kembali seperti sedia kala, dan sungai kembali mengalir. Hingga bahkan semua genangan air kembali terisi di tempatnya. Saat Tidelik tertawa, perutnya mengecil. Ia kembali ke bentuk katak yang lucu.
Tidalik, kau tidak membuat semua yang ada di hutan kehausan. Perutmu sudah tidak besar lagi, jadi kau bisa melompat lagi di atas teratai. Oh, perutku sudah tidak besar. Sekarang aku benar-benar lega. Lain kali jika kau haus, pikirkan yang lain. Semua penghuni hutan ini membutuhkan air seperti kamu. Contohnya aku yang harus pergi dan mandi sekarang. Kau benar, teman. Semua penghuni hutan sangat senang bisa mendapatkan air kembali, karena air adalah hal yang paling berharga dari hutan. Manusia roti jahe di dalam kota. Alkisah, hiduplah manusia roti jahe berusaha melarikan diri dari desanya. Lari, lari, lari secepat kilat. Tak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe berlari sangat cepat. Sehingga wanita tua, sapi besar, babi gendut, ayam linglung, rubah lapar, dan gagak yang naif tidak bisa menangkapnya. Aku capek sekali. Kita tak bisa menangkap manusia roti jahe itu. Ayo kembali ke pertanian kita. Yo, ayo kejar aku. Tapi aku tak mungkin terkejar. Aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe yang sudah lama berlari akhirnya tiba di kota. Tapi kotanya sangat padat. Jadinya ia bingung sewaktu berlari di antara kaki orang-orang di jalan. Berlari di kota itu sulit. Jauh lebih sulit daripada berlari di desa. Manusia roti jahe sampai di sebuah pasar. Ketika melewati penjual ikan, ia tak sengaja menjatuhkan semua ikan di sana. Wah, au! Kabur, kabur, kabur! Penjual ikan yang ikannya jatuh mengejar untuk menangkap si manusia roti jahe. Aku akan menangkapmu, manusia roti jahe. Ayo main kejar-kejaran, pasti aku yang menang karena aku manusia roti jahe. Ayo coba tangkap aku. Mereka melompati kucing yang sedang bersantai ketika manusia roti jahe berlari di depan dan penjual ikan di belakangnya. Ketika si kucing mencium aroma roti jahe yang gurih, ia ikut berlari mengejar dengan gembira. Aku akan menangkapmu. Miau. Berlarilah. Lari secepatnya, Pus. Tukang ikan sudah mencoba menangkapku, tetapi gagal. Kau pasti juga gagal, Pus, karena aku si manusia roti jahe. Ketika penjual ikan dan kucing mengejar manusia roti jahe, seekor anjing memperhatikan saat mereka lewat. Gup, gup. Roti jahe kelihatannya yang paling enak lagi. Guguk, jangan lari, aku akan menangkapmu. Manusia roti jahe menyadari kalau si anjing mengejarnya. Ayo, berlarilah secepat kilat, Guguk. Si tukang ikan dan kucing galak sudah berusaha menangkapku. Tetapi semuanya gagal. Kamu juga pasti gagal. Karena aku adalah manusia roti jahe. Ketika manusia roti jahe dikejar penjual ikan, kucing pemarah dan anjing besar berlarian di jalanan kota, seekor tikus yang sedang menggerogoti keju di sebuah gang melihat mereka. Aku mencium bau harum roti jahe. Siapa peduli dengan keju? Jadilah si tikus kota ikut kejar-kejaran. Berlarilah selama kau mau, manusia roti jahe. Kau tak akan lolos dari kejaranku. Ayo, kejarlah aku, tikus.
Tukang ikan, kucing galak, dan anjing besar gagal menangkapku. Kamu pasti juga gagal. Karena aku adalah manusia roti jahe. Hahaha. Manusia roti jahe berlari sangat cepat sehingga jaraknya sudah cukup jauh dari penjual ikan, kucing galak, anjing besar, dan tikus kota. Aku adalah kue terpandai dan terlincah di dunia. Ya, saudara-saudara, tak ada yang bisa menangkapku. Karena aku adalah manusia roti jahe. Manusia roti jahe jatuh ke selokan karena tidak memperhatikan penutup selokan saat berlari. Sesaat kemudian, penjual ikan, kucing galak, dan anjing besar yang mengejar manusia roti jahe melihat ke arah selokan. Lalu, pandangan mereka beralih pada si tikus kota. Jangan memandangku seperti itu. Aku ini tikus kota. Tak mau aku turun ke selokan. Menyadari mereka tak akan bisa mengeluarkan manusia roti jahe, semuanya berniat untuk pulang. Tapi bahkan selokan tidak mampu menghentikan manusia roti jahe. Dengan keahlian kue yang luar biasa, ia berhasil memanjat dan menyelamatkan diri. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus kota yang melihat manusia roti jahe selamat, mengejarnya lagi. Tak ada selokan di kota yang bisa menghentikanku. Karena aku manusia roti jahe. Manusia roti jahe tiba-tiba terjebak di tengah lalu lintas kota. Penjual ikan, si kucing, si anjing, dan tikus menuju ke arahnya dengan cepat. Banyak mobil dan sepeda melewati manusia roti jahe dari kanan ke kiri, dari depan, belakang, dari mana-mana. Hampir saja ia tertabrak mobil. Ia sangat takut. Ya ampun, bagaimana ini? Kalau ada mobil menabrak aku, lenyaplah aku. Aku harus bagaimana? Sementara itu, si camar licik yang berdiri di lampu lalu lintas memperhatikan manusia roti jahe. Oh, roti jahe? Hehehe. Terjebak di lalu lintas. Tunggu aku, manusia roti jahe. Si camar terbang menuju manusia roti jahe. Sepertinya kau butuh bantuan. Kalau kau mau, aku bisa menerbangkanmu menjauh dari tengah jalan. Tapi kau tak akan memakanku, kan? Jangan takut, aku sudah kenyang. Aku tak akan memakanmu. Manusia roti jahe mempercayai si camar dan naik ke atas punggungnya. Penjual ikan, kucing, anjing, dan tikus kota melihat manusia roti jahe terbang bersama si camar. Tidak mungkin mereka dapat mengejarnya lagi. Mereka hanya bisa menatap tak berdaya. Di sisi lain, si camar terbang di atas lalu lintas kota dan jauh dari jangkauan semua makhluk yang tadi berusaha menangkap si kue pintar itu. Manusia roti jahe nyaris tak mampu bertahan karena angin kencang. Kawanku camar, perlambat terbangmu. Kalau tidak aku bisa jatuh terbawa angin. Kalau jatuh, ya jatuh saja. Akan kutangkap dengan paruhku dan kau akan langsung masuk perutku. Saat itu, manusia roti jahe tak mampu bertahan dan terjatuh. Wow! Ketika camar hampir menangkap dan melahapnya, awan tebal tiba-tiba muncul di depannya. Kemana perginya si manusia roti jahe? Menyingkirlah awan! Menyingkir! Manusia roti jahe beruntung karena terjatuh di awan yang empuk. Lalu ia melompat dari awan ke awan seperti menuruni tangga dan mencapai daratan. Tak sekalipun ia mendongak ke atas. Begitu ia mendarat, ia melompat dari awan ke awan lalu segera berlari. Yo, ayo, lari! Secepat kilat! Tukang ikan, kucing, anjing, tikus kota, dan camar gagal menangkapku. Tak ada yang bisa menangkapku, karena aku manusia roti jahe. Untungnya aku ini kue jagoan. Manusia roti jahe masih tetap berlari. Jika suatu hari kau melihat manusia roti jahe berlari di antara kakimu, tak usah mencoba mengejarnya.
karena ia adalah manusia roti jahe dan tak seorang pun mampu menangkapnya. Jauh sekali aku berlari. Masih lari. Terus berlari. Singa, tikus, dan beruang pengantuk. Alkisah, pada sebuah hutan lebat hiduplah seekor tikus mungil. Ia bertetangga dengan seekor beruang besar yang tinggal dalam sebuah goa. Si beruang yang sedang berhibernasi selama berbulan-bulan masih tidur pulas dengan suara dengkuran nyaring. Suatu hari, tikus mungil berkunjung untuk membangunkannya. Sebab ia tak bisa tidur sepanjang musim karena dengkuran nyaring si beruang. Pak Beruang. Halo Pak Beruang. Musim panas sudah tiba. Kau bisa bangun sekarang. Namun, si beruang tetap tidak bangun. Si tikus mungil datang kembali membawa sebuah trompet. Ia meniup trompet dengan nyaring. Tapi si beruang tetap tidak bangun. Ketika berkeliaran dalam hutan tanpa tidur, si tikus bertemu dengan beberapa kawannya. Ada apa tikus mungil? Mengapa kau bersedih? Aku bingung teman-teman. Sepanjang musim dingin aku sulit tidur karena dengkuran beruang yang berisik. Sampai sekarang ia belum mau bangun. Mungkin singa bisa membantumu. Apa? Mengapa aku harus menemuinya? Karena suara auman singa sangat nyaring, sehingga bisa mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Meski tikus mungil agak takut dengan saran itu, ia tetap menemui singa si raja hutan untuk memohon bantuan. Singa sedang tidur di depan guanya. Tikus menjadi ciut nyalinya begitu melihat hewan buas itu, lalu memutuskan membatalkan rencana dan pulang. Namun tak sengaja ia menginjak cabang di depannya, membuat si kucing besar bangun, dan suara gemetar lirih sampai di telinganya. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan di depan guaku? Raja hutan, maaf telah membangunkanmu. Aku memohon bantuanmu. Kau bahkan terlalu kecil untuk camilan, tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Wahai singa perkasa, kau harus membangunkan tetanggaku beruang besar karena ia tak mau bangun dari hibernasi. Aku selalu gagal membangunkannya. Karena aku kecil, suaraku tak nyaring. Namun sebuah auman darimu dapat mengatasi segalanya. Aku tak punya waktu untuk tikus kecil mungil tak berguna sepertimu. Aku ini raja hutan. Singa berlalu tanpa membantu si tikus. Ia menuju sudut di mana tak ada yang bisa melihatnya. Ia bersandar pada sebatang pohon lalu berusaha menggaruk tubuhnya yang gatal. Tubuhnya terasa sangat gatal, namun tak ingin ada yang mengetahuinya karena ia adalah si raja hutan. Di sisi lain, si tikus pulang dengan sedih ketika ia mendengar suara desahan dari tengah hutan. Ia menuju ke arah suara itu berasal dan ia melihat si singa. Singa itu berusaha menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meski terlihat konyol, si tikus mendekati si singa. Begitu singa melihatnya, ia berhenti menggaruk. Namun masih terlihat tersiksa dan tidak nyaman karena rasa gatalnya. Pak Singa, ada apa denganmu? Aku tak tahu, tikus. Tak tahu. Tubuhku gatal sekali. Aduh. Anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun, tikus. Kau mengerti? Si tikus menajamkan pandangan mata mungilnya ke arah tubuh singa dan melihat sejumlah kutu kecil berlompatan pada bulunya. Tikus mengerti mengapa tubuh singa menjadi sangat gatal. Tubuhmu berkutu. Izinkan aku membantumu. Wah, bagaimana kau bisa membantuku? Kau hanya seekor tikus mungil. Pergilah sana. Tikus mungil melompat ke atas tubuh singa, tak peduli dengan kata-kata tak sopannya. Apa yang kau lakukan? Turun dari punggungku. Tikus mulai merangkak di tengah bulu-bulu yang lebat dan kusut, lalu membuang semua kutunya.
Namun ini justru memperburuk situasi. Singa mulai menggaruki tubuhnya dengan cakar. Singa tak kuasa menahan gatal. Ia menyandarkan tubuh pada sebatang pohon, lalu mulai menggesekkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Aduh, hampir saja aku terlindas. Aku tak kuat, tak kuat. Semakin kau berlari di atas tubuhku, semakin aku gatal. Turun kau, tikus. Wow. Singa berlari menuju sungai. Ia segera terjun ke air. Tikus yang ada di punggungnya hampir tenggelam. Pak Singa, segeralah keluar dari air, aku bisa tenggelam. Singa keluar dari air, namun kemudian mengguncangkan tubuh untuk mengeringkan badannya. Guncangannya begitu keras dan cepat sehingga tikus nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu. Gatalnya sudah hampir dapat diatasi, Pak Singa. Tinggal sedikit yang di sebelah kiri. Si singa akhirnya berhenti bergerak. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang ada di tubuh singa. Bagaimana rasanya sekarang? Wah, rasa gatalnya sekarang hilang. Karena sudah kubereskan semua kutu di tubuhmu, Pak. Singa merasa malu karena ia tadi sudah bersikap tidak sopan. Saat kau minta bantuan, aku memandangmu rendah, tikus. Namun dengan segenap tenagamu, kau tetap membantuku keluar dari situasi sulit. Terima kasih. Sama-sama, Pak Singa. Ayo naik ke punggungku, ku antar kau pulang. Ketika tikus dan singa tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran nyaring yang berasal dari gua beruang. Hah? Suara apa itu? Mereka kemudian memasuki gua tersebut. Kau benar, tikus. Sudah musim panas, namun si beruang masih saja tidur. Singa si raja hutan mengambil nafas panjang, lalu mengaum nyaring di telinga beruang besar itu. Hingga bahkan lantai batu gua itu pun bergetar. Berkat auman yang kuat itu, si beruang akhirnya terbangun dan berlari keluar goa. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Mengapa matahari bersinar terik? Apa sudah musim panas? Di mana? Ketika penghuni hutan menertawakan sikap linglung si beruang, tikus mungil juga sangat senang karena tidak ada lagi dengkuran yang mengganggu.